Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah berkenan kembali terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, sekarang kita akan tarik lagi kartu tarot untuk melihat bagaimana energi terkini dari si seseorang yang kamu pikirkan terhadap dirimu, terhadap hubungan kalian ini ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, Mari akan tetap mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini tuh akan vice versa. Tarikannya tuh ke bolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang hendak Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Kalau misalnya kamu melihat, wah, ini kok kayaknya lebih ke energi aku ya, bisa-bisa aja seperti itu, karena ya pada kenyataannya kehidupan ini tuh seperti cermin ya, mirroring gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam diri kita itu kadang-kadang seperti itu pula lah yang ada di diri orang lain, kayak gitu ya. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Kita lihat dulu energi terakhir atau energi teraktual atau energi saat ini ya, gambaran dalam hubungan kalian. Oke, ada Ace of Cup tapi posisinya reversal di situ. Oh, ada lagi Ace of Pentacles di situ. Nah, kemudian di sini ada juga kartu dari Wheel of Fortune. Lagi-lagi ini kondisinya terbalik. Nah, jadi ini sebenarnya bisa menggambarkan tentang hubungan ini sedang tidak jelas. Ini kayak gimana gitu ya. Memang beberapa nampaknya ini hubungan baru aja terjalin, atau ini hubungan yang pernah terjalin gitu ya. Jadi pernah di sini dalam artian kalian deket nih gitu ya, entah itu PDKT kah atau itu sudah terlibat dalam sebuah relationship kah. Namun belakangan hari ini kelihatannya kondisi dan hubungan kalian itu sedang senyap gitu ya, sedang senyap, sedang diam gitu, seolah-olah kamu dan dia itu tidak bersama gitu ya. Kalaupun ternyata kamu menunjukkan pembacaan ini kepada suamimu atau kepada istrimu gitu ya, atau kepada pacarmu lah, katakan gitu, saya melihat ya situasinya kurang lebih sama seperti apa yang Mari sampaikan barusan, bahwa kehadiran keduanya dalam kehidupan satu sama lain ini nampaknya sedikit sekali gitu, sedikit sekali. Bahkan beberapa di sini sudah ada terpisah. Makanya Mari katakan ini senyap gitu loh. Salingnya di dalam hubungan ini itu tidak ada, tidak kelihatan. Seolah-olah ya hidupmu hidupmu, hidupku hidupku, kayak gitu. Seperti dua orang yang bahkan bisa saling tidak mengenali. Nah, kayak gitu ya. Untuk hal terburuknya bisa di sini berkata cerai, berkata pisah gitu. Jadi tidak ada progres di dalam relationship-nya kamu dengan seseorang ini. Setidaknya itu yang menjadi tangkapan ya, potretan dari pasangannya kamu ini. Dia memotret hubungan kalian ini seolah-olah kamu dan dia itu udah nggak ada apa-apanya gitu loh. Udah nggak ada apa-apanya. Dia juga diam, kamu juga di situ pasif gitu ya. Jadi nggak ada koneksi yang mesra lah, koneksi yang baik lah gitu ya. Dan modelnya itu hubungan kalian ini bisa ya, yang paling manisnya mungkin ya gini-gini aja gitu ya. Oke lah, di situ tidak ada perpisahan, tetapi gini-gini aja, mau rekonsiliasi belum atau tidak gitu ya. Mau apa-apa aja di sini itu kelihatannya minim sekali gitu ya, minim sekali. Jadi kok kayak cinta, komitmen itu kok kayaknya lagi nyungsep ini energinya ya. Nah, di sana nggak ada pergerakan, hampa di sini ya.
Hampa nampaknya ini. Oke. Baik. Sekarang kita akan lihat kenapa seperti ini. Kita tarik coba satu lagi ya kartunya ya. Apakah ini? Oh, kita lihat dulu. Jangan kita lihat dulu sebenarnya kayak gimana ini. Tunggu dulu. Semoga kelihatan ya. Apa sebenarnya? Oh, gitu. Iya. Nampaknya isu kalian berdua ini komunikasi, gitu ya. Bisa ada kesalahpahaman di sana, gitu loh. Ya, bisa ada salah seorang di antara kalian itu yang tidak melihat dengan jernih hubungan kalian berdua ini. Boleh salah satunya itu masih tertambat di masa lalu, gitu. Jadi belum bisa membuka diri nih, masih belum bisa membuka hati nih. Mungkin ya itu tadi salah satunya tuh masih menunggu seseorang atau masih mempunyai asa dan harapan untuk menghidupkan kembali hubungan dia dengan orang yang telah berlalu. Nah, itu bisa satu. Yang satunya lagi tentu saja ini ya, masuklah dia gaya komunikasi itu yang nampaknya tidak dua arah. Satu boleh aja ceritanya mau, yang satunya lagi bisa enggak mau. Nah gitu. Jadi kayak kolaborasi di antara kalian berdua ini timpang ya. Atau ya sama-sama keduanya itu kayak enggak ada. Lagi-lagi ini ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalunya kalian. Boleh ini bukan karena berharap kepada seseorang yang telah berlalu, tetapi ada di sini kayak trust issue, gitu ya. Ada di sini salah seorang di antara kalian tuh tidak percaya kepada dia, gitu loh. Ya, entah pasangan kamu yang tidak percaya sama kamu atau justru kamu yang tidak percaya sama pasangannya kamu, karena pernah ada kepahitan ya dalam hubungan kalian ini. Misalnya kayak ngerasa tertipu, gitu ya. Merasa dibodohi, dicurangi. Jadi ingatan dibodohi, dicurangi, ditipu itu tadi kok nampaknya masih menggelantung di kepala. Masih ngecek-cokin pikiran. Nah kayak gitu. Jatuhlah di situ rasa kepesimisan. Gitu ya, pesimis untuk menjalin koneksi. Gitu ya. Jadi asik ngelihat masa lalu aja, ndak ditata untuk hubungan masa depan. Nah, salah satu ini kelihatannya sedang sibuk sendiri, sedang asik sendiri, sehingga macam yang tidak mementingkan ya kelanjutan dari hubungan ini. Jadi kayak saling membangunnya itu ya, saling hadirnya itu di sini itu minim gitu ya. Nah, mana tadi ada kejanggalan dalam hal komunikasi tadi gitu. Salah satu di sini bisa tidak bercerita tentang masa depan, tetapi asik mengungkit, mengulang-ulang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, gitu ya. Diulang-ulang terus. Jadi kok perasaan ini nggak enak gitu ya. Kemarin aku melakukan kesalahan, betul, benar, tidak ku pungkiri, tidak ku sangkal, gitu ya. Tetapi kok yo masa itu aja yang diteringatin, gitu ya. Terus kebaikanku yang lain itu kenapa tidak dihitung? Nah, ada beberapa orang kalian yang kayaknya ngomong seperti itu ya. Entah itu omongan suara kamu ataupun itu bunyi dari batin si dia ini, seseorang yang kamu pikirkan ini. Nah, di sana. Ini bisa yang ndak mau terbuka. Misalnya salah satu ada pertanyaan nih. Ndak mau langsung nanya gitu. Klarifikasi, ndak mau langsung. Tapi lebih kayak cari-cari informasi. Dan yang ianya informasi yang didapat ini keliru. Bisa dapat informasi hanya mendengarkan gosip. Tidak berdasarkan fakta.
fakta. Nah, ketika mendengarkan gosip, langsung percaya. Gitu ya, langsung percaya. Dan kalaupun di sini ada persoalan, kok nampaknya lebih seneng dibicarakan sama orang lain. Bukan sama pasangan langsung. Namanya orang lain yang kita tanya. Gitu ya, yang tidak terlibat, yang nggak ngerti banget apa yang terjadi di antara diri ini dan pasangan. Gitu. Datanglah saran-saran yang di situ justru boleh menyatakan berpisah atau makin out-outan persoalannya tadi. Gitu. Nah, di sana ya. Dan kalaupun ini komunikasi ada, komunikasinya itu boleh ribut aja isinya. Untuk hal-hal yang nggak penting pun itu bisa dibesar-besarkan. Nah, di sana ya. Dan kalau Mari lihat ini bisa kayak hal-hal yang nggak penting sih. Gitu. Jadi ya kacau sendiri. Gitu. Kacau sendiri di sini. Tuh ya. Sehingga ketika kacau sendiri itu nggak ngebangun hubungan gitu ya. Nah, di sana jadi ada beberapa soalan di sini ya, masih terjebak di masa lalu, belum siap membuka pintu hati, masih belum bisa membuka diri. Nah, itu dia kan, sehingga karena belum bisa membuka diri, pertumbuhan dalam hubungan ini itu tidak terjadi gitu. Stuck di sini. Stuck dia ceritanya, ndak kemana-mana ini. Jadi cerita dari koneksi kalian ini, gitu ya. Jadi kalau mau dibenerin ini komunikasinya yang harus dibangun di situ. Ngomong dari hati ke hati, bukan hanya dari persepsi diri. Ngomongnya itu mesti ngomong dua arah. Yang di sana boleh ngomong, tetapi juga berkenan dan rendah hati mendengarkan. Nah, yang di sini juga sama adanya. Biar ngalir ini gitu ya. Karena relationship itu ya dibangun dia tuh awal mulanya itu atau tetap mesti wajib obrolan ya, dijembatani oleh obrolan, oleh percakapan-percakapan dengan hati tenang, dengan kepala dingin. Nah, kayak gitu ya, nggak boleh egois di situ kan. Dia yang di sana boleh menyampaikan unek-unek, yang di sini juga boleh menyampaikan unek-unek yang sama yang di sana. Baru ini hubungannya itu nyaman gitu kan. Saling keterbukaan di sana, ndak yang mendem. Ketika mendem terus di situ curigaan makin gitu kan. Dan bahkan namanya mendem ini bisa jatuh-jatuhnya dendam. Mendem dan akhirnya dendam. Nah, ujung-ujungnya nanti bisa yang kayak gitu ya. Padahal belum tentu apa yang disangkakan buruk itu nyata. Adanya itu buruk. Bisa jadi itu hanya ya seperti Mari katakan tadi, hanya kayak kesalahpahaman. Nah, di sana ya. Nah, terlepas dari itu, yang paling penting itu tadi komunikasi. Jangan-jangan yang di sana menunggu, yang di sini menanti. Nah, itu juga bisa ya terjadi dalam relationship kamu dengan seseorang ini. Kita masuk kepada bagaimana hatinya dia sesungguhnya kepada dirimu. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya kepada dirimu. Nah, gitu ya. Oh, bagaimana perasaan dia sesungguhnya kepada dirimu? Cinta. Oke, iya. Jadi gini ya, cintanya itu memang masih kayak cinta yang bisa kayak berubah-ubah di situ. Tetapi yang jelasnya begini. Ya, memang ada cinta, tapi dia tuh bisa hanya kayak 10, 20, maksimal di situ Mari lihat 25 ya, 25% ya. Ada rasa cinta dari seseorang ini kepada kamu. Tetapi terlepas dari cinta-cintaan itu, kalau saya lihat ini orangnya tuh kayak yang dalam proses healing. Nah, itu tadi ya, dalam proses healing dia ini bisa healing karena dirimu ya. Pergesekan antara dia dengan dirimu,
Atau bisa healing karena dia dengan masa lalunya tadi seperti yang Mari bacakan. Tapi jelasnya di sini ada proses healing gitu ya. Makanya tidak heran kalau misalnya orang ini lebih kayak cenderung pasif sama kamu. Gitu ya. Orang ini bisa yang tidak memberikan, katakanlah di situ, kepastian terhadap kamu. Nah gitu. Karena ini bisa kayak proses lagi mencintai diri sendiri. Namun terlepas dari dia healing ini, sebenarnya ada niatan besarnya dia untuk ngejalin relationship, koneksi, hubungan itu yang baik dengan kamu. Boleh jadi ini orang kadang-kadang ya, dia tuh bingung. Dia ini harus ngelakuin apa sama kamu. Gitu. Bingung dia, gitu ya, karena ya ini tadi ya, cara untuk menjangkau kamu dia bisa itu ndak paham, dia tuh bisa kayak yang ndak mengerti, apalagi jika ternyata kamu yang duluan pergi ya, kamu yang duluan kayak senyap gitu, jadi kamu men-trigger dia juga untuk senyap gitu ya. Nah akhirnya ini orang tuh kayak bisa bingung sendiri, dia nggak pandai dia ini harus melakukan apa. Katakanlah di sini dia bisa kayak yang takut untuk duluan buka salam, buka sapa dengan kamu. Bisa kayak kita. Ini ya. Jadi bisa dikatakan secara kesimpulannya orang ini ragu jadinya. Orang ini ragu. Gitu ya. Beberapa mungkin di sini kayak yang dia mengalami situasi yang tidak percaya diri, apalagi tadi ya, apabila dia itu ternyata dicampakkan oleh seseorang dari masa lalunya dia, atau dia mungkin dicampakkan oleh kamu gitu ya, bisa di situ kayak yang tipam banget ini, dia punya energi kepercayaan diri, ngejalin hubungan yang baik dengan kamu gitu. Tapi orang-orang seperti ini bisa tuh gayanya gaya playboy, gayanya aja gaya playboy kah, apa gaya playgirl kah, bisa aja dia yang kayak gitu gayanya. Tapi ya itu tadi, sebenarnya percaya diri yang tinggi, dia layak untuk dikasihi, dia layak untuk dicintai. Nah itu nampaknya yang agak-agak rendah ya dari seseorang ini. Nah kayak gitu ya. Jadi kabar baiknya bahwa di sini masih tetap ada rasa sayang, masih tetap ada cinta. Walaupun tadi kata Mari paling banyak itu energinya 25% gitu ya. Namun terlepas dari 25% ini, masihkah di dalam hatinya menginginkan kamu untuk bersama dengan dia? Di situ tuh ada gitu ya. Ini ceritanya tuh masih ada. Gitu ya. Jadi kalau rasa percaya diri yang rendah ini itu juga butuh di healing ya, butuh disembuhkan, karena tidak benar itu. Kehilangan kepercayaan diri atau tidak mempunyai rasa percaya diri itu tuh tidak benar gitu. Itu tuh bakal cepat atau lambat bikin seseorang tuh kacau gitu ya, berantakan gitu. Ketika ada cinta yang tulus ditolak sama dia gitu, karena merasa tidak layak, karena merasa tidak pantas. Lebih kayak lebih seneng tuh sama cinta yang tidak berkualitas, kadang-kadang kayak gitu, karena menganggap diri buruk gitu ya, sehingga oh ya layakku tuh yang tidak berkualitas, tanpa disadari. Nah kayak gitu. Namun jika ini hubungan baru-baru, boleh jadi ini ceritanya seseorang ini dia tuh tidak terlalu mengenal kamu gitu ya. Dia sebenarnya tidak terlalu mengenal kamu, makanya bingung dia, lakunya dia yang terbaik menghadapi kamu itu kayak gimana. Nah di situ ya. Oke baik, sekarang kita lihat ya bagaimana cara dia memandang kamu ya. Siapa kamu menurut dia? Siapa kamu menurut dia? Oh.
Iya, pantesan. Pantesan DE bingung ya, harus ngelakukan apa gitu ya. Bisa kayak gini ya. Ternyata dia ini menyangka kalau kamu itu tidak tertarik sama dia. Gitu ya. Beberapa dia ini menyangka kalau kamu itu merasa bahwa dia itu tidak level dengan kamu, tidak cocok dengan kamu, gitu ya. Nah, untuk yang hubungannya sudah agak terjalin sekian lama, nampaknya dia kayak melihat kalau kamu itu masih marah sama dia, gitu. Dan bahkan dia bisa melihat kamu tuh berusaha untuk melupakan dia. Beberapa di sini mungkin dia pernah coba deketin kamu, tapi kamu di situ nampaknya acuh sama dia, gitu ya. Kamu tidak welcome sama dia, nah gitu. Karena dia bisa merasa bahwa kamu memperlihatkan bahwa dirimu itu sedang baik-baik saja tanpa dirinya, gitu ya. Dan bahkan dia bisa bilang bahwa kamu itu jangan-jangan sudah lupain dia. Gitu. Kalaulah terakhir kali koneksi kalian ini ada kacaunya, ada ribut-ributnya, dia tahu sebenarnya kamu itu kalau nggak dipancing nggak heboh. Gitu ya, dia tahu di situ. Atau dia begini. Mungkin kamu yang duluan mancing-mancing dia, tapi dia tidak menanggapi. Jadi kondisi sekarang ini, energi vice versanya, karena kamu mancing dia dan dia tidak bereaksi, di situ kamu akhirnya kondisi tidak mau memperpanjang keributan dengan dia. Nah, itu intinya ya, siapapun yang memancing di sini, tapi dia bisa melihat kamu tuh sebenarnya tidak mau memperpanjang ribut-ribut di antara kalian gitu. Tapi kalau kamu nampak di matanya dia, kamu ini tipe orangnya tuh senggol bacok ini ya. Kamu senggol bacok di sini gitu ya. Nah, bisa jadi dia ini tidak percaya kalau kamu tuh cinta sama dia gitu. Kalau kamu tuh tertarik sama dia. Dia bisa melihat kalau kamu tuh memang menginginkan dia gitu ya. Kamu pengen memiliki dia, tetapi kamu tidak punya cinta yang tulus untuk dia. Nah, itu ya sangka-sangkaannya dia, cara dia menilai kamu. Nah gitu ya. Beberapa di sini dia melihat kok kayaknya kamu tuh lebih enjoy dengan diri kamu sendiri, gitu. Kamu bisa di mata untuk beberapa orang ini kamu tuh tipe orang yang tidak setia. Gitu ya. Dia melihat kalau kamu tuh tidak setia. Dia melihat kalau kamu tuh sebenarnya lagi dideketin oleh banyak orang atau lagi terkoneksi dengan banyak orang. Tetapi kamu walaupun terkoneksi dengan banyak orang, kamu tuh sebenarnya tidak dalam posisi untuk memilih salah satu dari antara sekian banyak orang itu. Gitu ya. Karena dia bisa melihat kalau kamu tuh sebenarnya lebih cinta kepada diri kamu sendiri daripada kamu tuh mencintai orang lain. Nah itu sangkaan dia ya. Jadi menurut dia kamu tuh boleh dalam kondisi pengen main-main saja. Nah gitu. Kamu posisinya main-main saja. Ini untuk beberapa yang agak ekstrim ini ya. Yang agak ekstrim dia bisa kayak nyangka kamu itu lebih cinta materi. Gitu ya. Kamu lebih mementingkan materi daripada mementingkan dunia hati gitu ya. Maksudnya di sini kamu sebenarnya belum siap untuk berkasih sayang dengan orang lain karena kamu lebih cinta materi. Dalam artian di sini mungkin kamu sedang sibuk untuk bekerja lah, kamu sibuk untuk berbisnis gitu ya, berkarir atau studi. Nah di situ ya. Jadi jangan dulu dianggap terlalu buruk tadi. Maaf kalau kamu misalnya kayak salah paham gitu ya. Nah di sana, jadi kamu tuh kayak lebih cinta kepada dunia nyata gitu ya. Maksudnya dunia nyata di sini ya status, jabatan, kesejahteraan, keuangan dan segala macam.
Nah kayak gitu ya. Jadi dia ini kayak bisa menganggap bahwa kamu tuh sebenarnya tidak mau saling cinta dengan dia gitu ya. Apalagi kalau ini ternyata hubungan baru-baru gitu. Itu tadi bahwa dia tidak menganggap kamu tuh punya ketertarikan serius dengan dia gitu ya. Walaupun untuk beberapa di sini nampaknya ada yang cinta satu malam. Ini ceritanya. Katakanlah di situ berkenalan, kemudian kalian nge-seks di sini ya, beberapa ya, tapi tidak banyak, cuman ada yang lagi ngelihat video ini ceritanya demikian. Walaupun kalian telah nge-seks, tapi dia tahu kalau kamu itu tipe orang yang agak sulit untuk dimiliki gitu, karena tadi bahwa dia menganggap kamu tuh sedang tidak membuka dirinya kamu untuk orang-orang hadir ya dalam hidupnya kamu gitu. Nah, tapi ini sangka-sangkaannya dia saja gitu ya. Sangka-sangkaan dia saja gitu. Padahal orang ini sebenarnya bisa kayak yang tertarik banget sama kamu. Ya, entah siapapun yang kamu pikirkan ini, dia bisa sangat tertarik sama kamu karena dari sisi fisik kamu aja pun dia melihat kamu itu menarik gitu ya, sensual kayak gitu ya. Cantik, ganteng, gagah, tampan, apalah semua di situ ya. Dari kacamata laki-laki dan perempuan juga di situ dia melihat kamu sosok yang menantang dalam hal apa tadi ya? Dalam hal nafsu. Nah, yang seperti itu ya. Gitu. Tapi itu tadi bahwa dia melihat kalau kamu itu bisa orangnya memang kelihatan belak-belakan ya. Di matanya dia tentu saja belak-belakan, mungkin tidak dalam bentuk kata-kata kamu belak-belakan, tapi kayak kamu tuh open ke dunia luar gitu ya. Nah, namun ini bisa vice versa, kamu terlalu membuka kehidupan pribadinya kamu di dunia luar, atau ini vice versanya kamu ini bisa dinampak oleh dia itu terlalu introvert. Dia bisa kayak yang tidak mengenal siapa kamu yang sesungguhnya. Walaupun kamu ngomong sama dia banyak-banyak, dia bisa di situ kayak menganggap yang kamu omongin itu belum tentu itu kebenaran. Nah gitu ya, masih ada lagi hal-hal yang kamu tutup-tutupin dari dia gitu ya. Makanya orang ini kalau mari lihat bisa yang kayak gamang ya dalam berinteraksi lanjutan dengan kamu. Nah, begitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin. Kita akan lihat pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa inisialnya kamu, inisialnya dia, zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia ya. Oke, masuk di situ pertama inisial G, gelas, ada H, habis, kemudian ada R, ratu, ada di situ N, nada, ada B, besar, ada inisial D, dalam, inisial J, juara, ada inisial M, musik, ada A, asam, ada P, pahit, ada inisial T, tunggu, ada O di sini, odol ya, obat, ada di situ inisial V ya, vitamin, kemudian di situ ada L, lagu, ada K, kasih, ada Q, Korea, hadir inisial C, cocok, ada inisial X, gini ya. Oke, masuk kita ke zodiak ya. Pisces hadir, Libra hadir, Pisces lagi, Capricorn di sini, Cancer di sini. Datang di situ energi dari Sagittarius, hadir energi dari Capricorn, hadir energi dari Leo di situ, Taurus hadir, dan terakhir ditutup oleh energi dari Aquarius ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.